Kalau duduk kan itu tiba-tiba nenek copot, jadi kira kalau duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Hadits sahih rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahu al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah wa syuhudul janazah wa iyadatul marid wa tashmitul 'atis idza hamidallah. Haditsun sahih rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Habibillah wa Safiyyihi alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Raya Bintaro. Kita mengkaji, yang kita kaji bukan ucapan sembarang manusia, tetapi ucapan manusia yang termulia, yang ucapannya bukan bersumber dari nafsu atau diucapkan karena punya agenda dan kepentingan pribadi, tapi ucapannya semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan setiap orang ucapannya bisa benar, bisa salah, dan bisa untuk dibantah, kecuali ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu semuanya bersumber dari wahyunya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. In tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati Rasulullah, kalian akan mendapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasan hadis pada malam hari ini, kita merenung suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah induk dari segala kesalahan. Bukan dunianya ya, tapi cintanya aja, baru cintanya aja itu induk dari segala kesalahan. Baru cintanya doang. Terlepas dapat itu dunia atau enggak dapat. Dia berhasil dapat yang dia mau atau dia gagal, tetapi cintanya aja, terobsesi dengan dunia, itu sumber segala kesalahan. Dan apa sih dunia? Apa tiap orang punya sedikit harta, oh itu dunia? Atau punya kendaraan, itu dunia? Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Ketika ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ucapan ulama
yang menyebutkan tentang dunia, maka dunia itu diartikan bukan harta, bukan tahta, akan tetapi kullu ma yulhika 'anillah wa yugi'uka fi ma'siyatih fahuwa dunya. Segala sesuatu yang membuat engkau lalai dari Allah dan menjebloskan engkau di dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Dan dunia yang tercela, yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, yang kita diperingatkan untuk waspada dan berhati-hati dari hal tersebut. Apa itu? Bukan berarti punya harta itu dunia, enggak. Punya tahta itu dunia, enggak. Akan tetapi segala sesuatu apapun, mau itu harta, kedudukan, penghormatan, pujian, pengikut, masa, anak, istri, keluarga, pendukung, segala sesuatu apapun yang membuat kita lalai kepada Allah dan membuat kita terjeblos di dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi jadi riya, membuat kita jadi ujub, jadi ingin dipuji oleh orang, begitu. Ataupun juga sampai kita meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, ataupun juga melalaikan tugas-tugas kita, ataupun itu yang sunnah, maka itu adalah dunia yang tercela. Dan dunia tersebut, cinta kepada hal duniawi itu adalah sumber segala kesalahan. Sebab cinta atau obsesi terhadap dunia itu yang bikin orang perang di dunia. Kita kan pernah dengar perang kan? Peperangan yang terjadi di bumi ini, sumbernya apa? Apa sih yang diributin? Apa yang direbut? Apa yang diributin sama mereka? Ya, berebut minyak, berebut gas, berebut sumber alam. Perang dagang antara negara ini dan negara itu. Semuanya yang diributin ujung-ujungnya adalah dunia. Haulaha yudandinun, di sekitar itulah mereka saling berkecimpung. Zalika mablaghuhum minal ilm, itu yang mereka capai daripada pengetahuan, cuma sampai hal yang segitu doang batasannya. Wa dzid dunya daniyah, kata sebagian salihin, hawadithuha katsirah wa 'aisyatuha hagirah wa muddatuha qasirah. Kalau ada yang mau tahu tentang dunia, maka dijelaskan oleh al-Imam al-Mujaddid, al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau bilang, hadzi dunya daniyah, dunia ini hina. Kenapa disebut dunia? Dunia disebut dunia lidana atiha, karena hinanya dia di mata Allah, maka dinamainnya dunia. Karena apa? Karena dia hina. Dani, sesuatu yang hina. Dana, kehinaan. Lidana atiha, karena dia rendah, hina, enggak ada harga, maka disebutnya dunia. Disebutnya dunia. Hadhihi dunia daniyah, ini dunia hina, enggak ada harganya di mata Allah. Dalam hadis yang lain, lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia sebanding di mata Allah dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia. Kita kalau ngelihat sayap nyamuk satu lembar, ada harganya enggak di mata kita? Enggak ada harganya. Bahkan ketika kita lihat, pandangan kita ngelihat itu, kita nggak bakal fokus ngeliatin begitu, akan beralih kepada hal yang lain. Dan kita nggak bakal mengingat kalau kita udah pernah ngeliat itu atau pernah melewati itu. Nggak bakal kita lirik, nggak bakal kita gubris, nggak bakal kita pikirin. Kenapa? Saking nggak ada harganya. Sebagaimana dunia di mata manusia, sayap nyamuk di mata manusia kayak begitu. Seandainya dunia di mata Allah kadarnya sama seperti kadar selembar sayap nyamuk di mata manusia. Seandainya sama segitu, di mata manusia nggak ada harganya sayap nyamuk, maka niscaya itu udah terlalu mahal untuk diberikan kepada orang kafir. Niscaya Allah nggak bakal memberikan seteguk air pun kepada orang-orang yang kafir kepada Allah.
Tapi karena dunia nggak ada harganya, ambil, biar mereka makan, habisin. Kenapa nggak ada harganya? Sampai dikatakan, ad-dunya darun liman la daralah, wa malun liman la malalah, walaha yajma'u man la aglalah. Dunia itu adalah rumah buat orang yang di akhirat nggak punya rumah, harta buat orang yang di akhirat nggak punya harta. Dan yang terobsesi ngumpulin dunia, memprioritaskan dunia, nganggap dunia segala-galanya, adalah orang yang di mata Allah nggak punya akal. Itu dia, dunia daniyah. Makanya Allah Ta'ala usir dunia dari para kekasihnya, nggak diberikan kepada para nabi-nabi, diusir dari mereka itu dunia tersebut. Kalaupun ada di antara para nabi-nabi yang diberikan tahta atau harta, maka untuk menunjukkan kepada masyarakat dengan suatu hikmah, menunjukkan kepada masyarakat gimana sih harus memperlakukan dunia tersebut. Dunia daniyah, hawadithuha katsirah. Tiap hari ada kejadian baru. Benar gak ada kejadian baru tiap hari? Tiap hari ada gempa, tiap hari ada banjir, tiap hari ada angin puting beliung, tiap hari ada bencana ini, bencana itu, ada kejadian ini, ada bencana virus, ada penyakit. Ini hari mati sekian, besok mati sekian, kemarin mati sekian, bulan ini mati, wah terus begitu. Ini hari fulan masuk rumah sakit, besok fulan masuk kuburan, besok fulan 3 hari tahlilan, besok hadir 40 harinya fulan, dan begitu terus. Selalu ada kejadian. Hawadits, banyak kejadian yang nggak ada habis-habisnya. Selesai dari yang satu, datang kejadian yang lain. Itu Nabi waktu bikin lagi megang kayak tongkat kecil di tangannya, terus yang kutu fil ard, coret-coret di tanah bersama para sahabat. Apa yang dicoret-coret oleh Rasulullah? Rasulullah membuat sebuah gambar kotak persegi 4. Dibilang ini yang segi 4 begitu. Nah ini umurnya manusia. Terus Nabi Muhammad menulis di tengah-tengah kotak segi 4, Nabi menggaris garis yang memotong dari sisi, terus dari sisi persegi itu sampai ke ujung, sampai ke sisi satunya, dilebihin lagi sampai panjang. Waduh. Yang kotak itu persegi 4 umurnya, manusia nggak keluar dari situ umurnya. Nah itu garis yang di tengah, sampai garisnya memanjang keluar. Apa itu ya Rasulullah? Nah kalau garis yang panjang itu rencananya, cita-citanya, kemauannya, obsesinya. Artinya rencana dan cita-cita manusia lebih panjang daripada umurnya. Tuh. Terus di garis yang panjang itu, Nabi garis panjang, terus dibikin satu garis, tek tek tek, ada banyak. Ditanya, kalau itu apa yang kecil-kecil ya Rasulullah? Ada banyak banget. Bilang, hadhi a'rad. Apa? Musibah, bencana. Lolos dari bencana yang satu, di belakangnya ada bencana yang berikutnya. Lolos dari yang satu, ada yang berikutnya, terus sampai habis, sampai dia meninggal dunia. Kalaupun kita lolos dari bencana yang ini, ya, masih ada bencana yang berikutnya. Lolos dari yang berikutnya, ada lagi yang berikutnya, sampai mati. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam ya'ti syai'an madhkura inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari cairan sperma. Untuk apa? Untuk kami uji dengan beragam ujian. Makanya manusia tuh ujiannya banyak. Mulai dari sakit. Kita sekarang nih sampai ke titik ini sakit kepala udah berapa kali dalam hidup kita? Sering kan? Udah sering sakit kepala. Nah, tapi baik-baik aja kan, sembuh juga kan? Alhamdulillah. Ya tapi ntar datang lagi, sembuh, ntar datang lagi, begitu terus. Selama kita hidup ya begitu. Terus udah gitu kita sakit pilek, flu udah berapa kali? Berkali-kali, 10 lebih, 100 lebih kali. Setahun aja tuh entah berapa kali. Kita sakit batuk udah berapa kali? Kita sakit demam udah berapa kali? Begitu.
Udah berkali-kali, ada banyak banget. Lolos dari yang satu, datang yang lain. Lolos dari yang satu, datang yang lain. Alhamdulillah, idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, siapa yang profesinya nyembuhin? Allah. Allah huwa yashfin. Bukan dokter, bukan WHO. Allah yang nyembuhin. Allah yang nyembuhin. Ribuan penyakit kita lalui, disembuhin sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mestinya kan tambah yakin. Kenapa giliran sekarang kita tambah ragu? Mestinya kan kita tambah yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beda nama doang. Rasanya dia juga. Begitu. Fahakadha. Makanya dibilang sama ulama, khauful faqr fagrun hadir. Takut miskin, takut akan kemiskinan adalah kemiskinan yang aktual, kemiskinan yang kontan, yang sekarang. Takut miskin, kapan? Entar, saya takut miskinnya sebulan lagi. Tabungan saya cuma cukup buat sampai sebulan lagi. Nah, dia stresnya dari sekarang. Maka miskinnya bukan nunggu sebulan lagi. Dari sekarang dia udah miskin. Otaknya yang miskin. Begitu juga takut sakit adalah sakit yang nyata, sakit yang hadir. Sakitnya belum datang, otaknya udah sakit duluan. Al-afiyah, kesembuhan ada 10 bagian. 9 bagian tuh dari ridha dan pikiran yang tenang. Itu kesembuhan. Yang satu lagi dari obat. Khalas. Kesembuhan dari situ. Kemudian ini dunia memang ditutup dengan kematian. Sampai dikatakan tubidu ma jama'at, tuhinu man rafa'at, tadurru man nafa'at min salifiz zamani, an-nafsu ta'shaguha wal 'ainu tarmuguha likauni zahiriha fi suratil hasani saharatun tuhkimut takhyil hatta tura ka'annaha haggun idh kanat minal mihani innal ilaha baraha kay yamiza biha bainal fariqain ahlul humgi wal fitani. Dunia tersebut, perangainya dunia dari zaman dulu sampai sekarang adalah yang udah bersatu dibikin pecah, ya, yang udah berteman jadi musuh. Itu perangainya dunia. Lihat nggak kita? Nonton nggak? Nyaksiin nggak? Nyata kelihatan. Bukan cuma di negara luar, hatta di lingkungan kita atau di negara kita banyak yang kayak begini. Bukan cuma satu, banyak. Tubidu majama'at, memecah belah sesuatu yang dunia mengumpulkan orang untuk dipecah belah. Itu aja. Kumpulin massa untuk dipecah belah, mempersatukan untuk membuat mereka saling bermusuhan satu sama lain. Tubinu majama'at, tuhinu man rafa'at, mengangkat sesuatu untuk dijatuhkan. Betul gak? Saya ngalamin dari zaman Presiden Soeharto. Akhirnya lagi kita hitung-hitung udah berapa presiden sekarang ya? Udah berapa presiden? Dari Soeharto ada 6 sampai 7 tuh. Subhanallah. Semuanya udah pada turun. Sesuatu yang diangkat turun. Wah, ini 20 tahun, 30 tahun berkuasa, turun juga. Yang ini 10 tahun, turun juga. Yang ini cuma 2 tahun, 3 tahun, turun juga. Begitu. Subhanallah. Yang udah meninggal aja udah berapa? Itu yang kita alamin. Subhanallah. Itu yang di negeri kita doang. Dunia ngangkat seseorang ya untuk dijatuhin lagi. Berapa banyak yang tadinya terhormat, tahu-tahu berakhirnya di penjara. Maaf. Banyak yang kayak begini. Tuhinu man rafa'at, diangkat untuk dijatuhkan lagi. Jadi jangan girang kalau dunia mengangkat engkau, sebab dunia mengangkat orang punya misi untuk menjatuhkan. Dunia mempersatukan orang dengan suatu agenda untuk memecah belah mereka. Tadhurru man nafa'at, dunia memberikan manfaat kepada seseorang dengan misi dan agenda untuk membahayakan dan mencelakakan mereka. Dari zaman dulu begitu. Terus kenapa dunia diciptakan oleh Allah?
untuk menyeleksi akal yang cerdas dan akal yang bodoh. Yang cerdas bagaimana memperlakukan dunia, yang bodoh bagaimana dia dipermainkan oleh dunia, bagaikan bola ditendang di kakinya anak kecil, dioper dari satu ke yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhasil kalau mau cerita tentang dunia udah dah, nggak ada habis-habisnya. Nah, Sayyidina Isa ibn Maryam, dia dulu punya murid. Kan kita cerita aja dah. Nabi Isa punya murid, bilang, ya Ruh Allah, izinkan aku untuk mendampingi engkau, untuk khidmat kepada engkau. Baik, boleh. Tapi khidmat sama saya berat. Kenapa? Saya nggak doyan dunia. Kamu khidmat sama saya bakalan kelaparan, kecapean, kesusahan. Nggak apa-apa, saya mau khidmat. Ayo, baik, boleh. Khidmah kepada Sayyidina Isa, mendampingi Nabi Isa kemana-mana. Hingga dalam suatu perjalanan Nabi Isa udah siapin bekal. Itu bekal roti gandum yang awet, ya, bisa sampai sebulan atau 2 bulan udah disiapkan. Maka mereka melakukan perjalanan. Begitu datang waktu makan, dibuka, masing-masing makan 1 roti. Begitu sampai ke titik berikutnya buat istirahat lagi, dibuka lagi, makan 1 roti. Udah dihitung, insya Allah ini berapa hari baru habis bekal. Nggak taunya baru sehari buka habis. Lah, mana makanan? Habis. Ditanya, kamu yang makan? Nabi Isa nanya ke muridnya, bilang, enggak, bukan saya yang makan, kata si murid. Maka Nabi Isa bilang, oh ya udah, baik. Sebab mukmin yasduq wa yusaddiq. Mukmin kita berkata jujur dan mempercayai orang lain, udah. Kita nggak bilang lu bohong. Yang bilang lu bohong, tukang bohong, sama. Orang yang tukang bohong ngerasa dirinya dipikirin orang lain perangainya sama kayak dia. Suka ngebohong juga, jadi dianggap orang lain bohong. Kenapa? Kalau gue di posisi dia pasti gue bohong. Jadi yang suka nuding-nuding, ini bohong, ini bohong, ini bohong, nah dia yang tukang bohong. Nabi Isa ditanya begitu, oh ya baik, oke. Pernah bahkan Nabi Isa ngelihat maling nyolong. Terus Nabi Isa nanya, asaragta, kamu mencuri? Nabi Isa ngelihat, lah saya nggak mencuri. Amantu billah wa kadzdzabtu aini. Kata Nabi Isa, saya beriman kepada Allah yang memerintahkan saya untuk sangka baik, dan saya mendustakan mata saya sendiri. Khalas. Masya Allah. Itu Nabi Isa nanya, kamu yang makan? Bilang, bukan saya yang makan, kata muridnya. Oh baik, udah. Akhirnya mereka lanjut perjalanan. Ketika di suatu perjalanan, lihat di depan mereka ada sungai, nggak ada perahu. Bagaimana lewatnya? Udah, sini pegangan. Bismillah, jalan di atas air, dua-duanya. Wah, kagum muridnya. Bukan Nabi Isa doang yang jalan, tapi muridnya dituntun jalan di atas air bareng Nabi Isa. Sampai ke ujung, gimana? Ajib, mukjizat. Ajib, mukjizatnya luar biasa. Bilang, nah saya mau tanya, demi Allah yang memperlihatkan kepada engkau mukjizat ini, saya mau nanya, lu bukan yang makan roti gua? Bilang, bukan saya. Oh iya, baik. Sudah. Nggak lama lewat di kuburan tua, dihidupin tuh orang. Bum, biiznillah, wahai mayit, berdiri dengan izin Allah. Keluar tuh mayit dari dalam situ dengan izin Allah. Udah gitu selesai urusannya, dibalikin lagi. Nabi Isa nanya, lihat tuh mukjizat tadi. Oh, luar biasa, kata muridnya. Saya mau nanya, demi Allah yang menunjukkan engkau mukjizat itu, kamu bukan yang makan roti? Bukan saya. Ya sudah, dikasih lihat, dihidupin orang mati, tetap nggak goyah dari prinsipnya dia. Jalan di atas air, tetap juga nggak goyah. Bukan saya yang makan. Akhirnya nggak lama jalan, ngelihat ada gundukan tanah, bebatuan tanah. Nabi Isa doa kepada Allah, tahu-tahu itu gundukan tanah berubah jadi emas. Terus itu emas, muridnya ngelihat begitu kagum, hebat, ini baru mukjizat. Terus dibagi sama Nabi Isa menjadi 3 bagian. Nabi Isa bilang, 1 buat saya. Muridnya bilang, oh iya. 1 buat kamu. Oh iya, makasih. Terus muridnya nanya, kalau yang 1 lagi buat siapa? Nabi Isa bilang, 1 lagi buat yang makan roti saya. Akhirnya muridnya bilang, saya yang makan.
saya yang makan rotinya. Nggak apa-apa. Begitu. Ini tiga-tiganya gundukan, semuanya buat kamu. Tapi kamu jangan nemenin saya lagi. Kita misah di sini. Si murid dengar begitu, oke, yang penting saya dapat emas. Lihat kan, tadinya dia berteman sama Nabi Isa, ditinggal Nabi Isa cuma demi dunia, emas. Makan tuh emas. Jalan Nabi Isa sendirian. Nah itu murid, dia bawa tuh emas, mencoba dia bawa terlalu berat, nggak bisa dia pikul sendirian. Tahu-tahu datang 2 orang penyamun, penjahat. Ngelihat ada emas, dia mau dirampok. Bilang, udah, ini emas ada banyak, dipikul berdua nggak bakalan bisa. Ya kita pikul bertiga aja. Ya masing-masing dapat 1 bagian. Ya saya kasih. Yang penting kita jangan ribut, jangan berantem. Udah kita berteman aja. Sudah. Demi dunia. Lihat dia kehilangan apa? Dia kehilangan persahabatan dengan Nabi Isa, berubah menjadi berkawan dengan penyamun dan perampok. Ini di dunia zaman sekarang juga banyak begitu. Orang demi dunia rela kehilangan masjid, kehilangan salat jamaah, kehilangan ibadat, kehilangan majelis salihin, begitu, kehilangan lingkungan yang baik, begaulnya entah sama siapa demi dunia. Banyak yang kayak begitu. Nah itu akhirnya mereka berjalan sampai di hadapan mereka ini ada kampung, ada sebuah kota. Bilang kalau kita bawa nih emas masuk ke dalam tuh kota, kita bisa dipersulit dengan pemerintah setempat. Akhirnya dijarah dan diambil, kita nggak dapat apa-apa. Habis kita sembunyikan dulu dan kita pikir cara. Ya sudah, tapi kita perlu makan. Ya sudah, 1 orang pergi beli makanan, yang 2 tetap jaga di sini. Mereka sepakat. 1 orang pergi beli makanan, yang 2 jaga. Yang 2 bilang, ini daripada harta kita bagi bertiga, mendingan kita bagi 2 aja. Iya setuju. Nah teman kita apain? Matiin. Baik, lihat dari pengikut Nabi Isa berubah menjadi pembunuh demi dunia. Sudah sepakat mau ngebunuh. Ntar temannya datang bawa makanan, mereka bunuh. Nah si temannya ini yang lagi beli makanan, daripada buat bertiga mendingan buat saya sendiri. Tapi saya mau berantem lawan mereka, saya nggak bakalan mampu. Bagaimana? Racunin. Dia beli makanan, dia makan buat dirinya. Kemudian yang 2 dia racunin. Bawa pulang, begitu sampai dia langsung dibunuh, mati. Udah mati, ayo sekarang lapar, kita makan. Makan, begitu, mati. Tiga-tiganya mati di tempat. Nabi Isa nggak lama balik lewat dekat situ, ngelihat ada gundukan emas dan ada 3 mayat, ada 3 jenazah. Tuh lihat bagaimana dunia mengkhianati para pecintanya. Dan yang kayak begini, kisah kayak begini banyak. Hingga Nabi Isa doa lagi, itu emas dikembalikan menjadi tanah, menjadi seperti semula. Wa hakadha Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi wa azka salam. Dia juga punya murid, nemenin Nabi Musa. Ya Musa, saya mau nemenin engkau, mau khidmat. Baik. Sampai itu murid nemenin Nabi Musa, udah jadi dia jubirnya Nabi Musa. Musa bilang begini, Musa bilang begitu, Musa bilang gini, Musa bilang begitu, sampai duitnya banyak. Artinya apa? Dia ngejual Nabi Musa demi ngedapetin duniawi. Udah gitu nggak kelihatan, nggak ketahuan beritanya kemana. Nabi Musa kehilangan ini murid. Sampai tiap kali ada teman-teman yang datang, mana fulan? Murid saya. Hilang. Nggak ketemu, nggak ketahuan belantaranya bagaimana. Hingga satu hari ada orang datang, itu memegang seutas tali yang terikat dengan seekor babi. Nabi Musa nanya, teman kita si itu mana? Bilang, fulan, wahai Nabi Musa, ini dia. Dia adalah babi ini yang saya bawa. Nabi Musa dengar begitu shock. Ditanya, kenapa? Kok bisa begitu? Nabi Musa langsung doa, ya Allah, kembalikan murid saya menjadi seperti semula. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, walaupun kamu doa, minta dengan doanya para nabi-nabi untuk mengembalikan orang menjadi seperti semula, gak bakal saya kembaliin. Tapi kalau kamu tanya, apa sebabnya aku buat ini orang berubah menjadi babi? Saya kasih tahu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia mencari dunia dengan amalan akhirat.
Itu dia mencari dunia dengan amalan akhirat, begitu, dengan ngejual akhiratnya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu dunia seperti itu. Makanya kita suruh hati-hati. Dunia itu membuat orang sedikit daripada dunia tersebut bikin orang jadi makin haus, pengen banyak. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang haram sedikit, dia bakal menghalalkan haram-haram yang banyak. Seperti tadi, awalnya dia cuma makan tanpa izin, terus dia menjadi berbohong, kebohongan demi kebohongan, hingga akhirnya dia tamak dan serakah, berujung kepada pergaulan dengan para penyamun, dengan para penjahat. Sampai dibilang man lam ya'rifid dunya fa inni a'rifuha. Yang enggak tahu tentang dunia, saya tahu kok dunia. Saya udah nyobain manisnya dan pahitnya, kata Imam Syafi'i. Dunia itu wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Dunia adalah bangkai yang sudah membusuk. Dunia adalah bangkai yang sudah membusuk, bentar lagi pecah. Dan di sekeliling bangkai tersebut ada anjing-anjing yang mengelilinginya, yang berebutan. Kalau ente mendekat pengen ikut ngambil, siap digigit, siap digonggong, siap dicakar sama tuh anjing, siap najis. Mungkin dapat, mungkin enggak. Kalaupun dapat, kemenangan apa yang kamu dapat? Cuma bangkai yang busuk. Tapi setelah, kalau orang mau dunia, bergaul sama anjing, siap-siap untuk najis, siap digigit dan menggigit, rabies. Dan seperti itulah dunia. Tapi kalau kita ngelihat itu bangkai yang dikelilingi oleh anjing tersebut, kita nggak mendekat, kita nggak mendekati, kita nggak mengambilnya, maka kita selamat. Kita nggak digigit dan kita nggak menggonggong, tidak digonggong oleh anjing tersebut. Selamat, aman kita. Makanya tuh sepanjang zaman orang-orang yang paling menikmati dunia ini adalah orang-orang yang zuhud di dunia, yang enggak serakah, yang enggak tamak, yang tidak rakus akan hal-hal duniawi. Enggak ada yang bisa menikmati hakikat dunia ini melainkan az-zahidun, orang-orang yang zuhud di dunia ini. Kenapa? Sebab stresnya sedikit. Enggak ada stres, enggak ada beban pikiran, enggak ada sumpeknya dia. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga dikelilingi dengan hal-hal yang sulit, yang susah. Neraka dikelilingi dengan syahwat. Hadis rawahu Muslim. Waktu Allah Ta'ala menciptakan surga, Allah Ta'ala bilang sama malaikat Jibril, "Samperin tuh surga, lihat." Begitu ngelihat, takjub malaikat Jibril. "Ya Allah," kata malaikat Jibril, "gak ada orang yang mendengar tentang surga pasti semuanya masuk, pasti semuanya pengen, pasti semuanya masuk." Begitu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, "Ayo, rencana yang Allah Ta'ala terbuat surga, jalankan." Apa perencanaannya? Dikelilingi surga itu dengan hal-hal yang berat bagi nafsu, dengan kesulitan, dengan tantangan. Terus diperintahkan, "Ya Jibril, sekarang balik lagi ke surga." Dilihat itu surga udah dikelilingi dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Balik malaikat Jibril, "Ya Rabb, kayaknya gak bakalan ada yang lolos seorang pun ke surga, ngelihat tantangannya begitu berat, susah." Subhanallah. Terus waktu Allah ciptakan neraka, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, "Samperin, lihat." Malaikat Jibril bilang, "Ya Rabb, saya udah ngelihat neraka, ya, gak bakalan ada orang yang mau masuk neraka, nggak enak, dan insya Allah percuma bikin neraka, nggak ada yang mau masuk, nggak bakalan ada orang yang masuk, yang dengar tentang neraka nggak ada yang mau masuk, nggak bakalan ada yang masuk." Terus Allah Ta'ala perintahkan untuk menetapkan apa yang Allah Ta'ala tentukan terhadap neraka, dikelilingi dengan syahwat dan hawa nafsu dan hal-hal yang enak yang diidam-idamkan oleh nafsu. Maka malaikat Jibril ngelihat lagi, "Ya Rabb, kayaknya nggak ada yang lolos dari neraka, semua bakalan masuk kalau begini caranya." Subhanallah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat.
Surga dikelilingi dengan hal-hal yang berat atas nafsu. Dan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang diidam-idamkan oleh nafsu. Jadi kita sekarang jangan ngikutin nafsu. Kalau kita ikutin nafsu, fix neraka. Sebab nafsu nggak bakalan berhenti sampai kita masuk neraka. Busiri bilang apa itu di Burdahnya? Wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Langgarlah nafsu dan syaitan. Lawan, jangan nurut kepada nafsu dan syaitan. Seandainya nafsu dan syaitan memberikan saran kepada engkau, wah, dia punya saran menganjurkan akan kebaikan, curigain, pasti punya agenda. Apa maksudnya? Pasti dia punya agenda tertentu. Gak mungkin dia secara cuma-cuma ngasih saran kebaikan, pasti dia punya agenda, 1000 agenda keburukan. Curigai. Nah, kita sekarang curiganya sama sesama muslim. Padahal kan kita nih hambanya Allah, kita budaknya Allah, kita pelayannya Allah. Maka kita sebagai budak dan pelayan, kita nggak punya hak untuk memilih siapa kawan kita, siapa musuh kita. Allah yang ngaturin. Kawan kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minin itu saudara kita. Musuh, bukan kita yang ngangkat musuh, Allah yang ngangkat musuh. Siapa musuh kita? Musuh kalian adalah Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan adalah musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Nabi bilang, ada aduwika nafsuk allati baina jambaik. Musuhmu yang paling musuh adalah nafsumu. Itu dia. Nah, perlakukan musuh sebagai musuh. Jangan ambil saran dia, jangan turutin dia. Jangan kong kali kong dengan musuh. Jangan kerjasama sama musuh. Jangan dekat-dekat sama musuh. Udah. Jangan taat kepada musuh, jangan patuh. Dia pasti punya agenda, punya niat buruk. Kemudian sahabat kita, mukminin, itu sahabat kita. Itu saudara kita. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Wa hakadha. Nah, sekarang tuh surga tuh dikelilingi dengan hal-hal yang berat atas nafsu. Nah, kita walaupun berat oleh nafsu, kita lawan nafsu tersebut. Jangan kita turutin nafsu tersebut. Itu ada sebagian ulama bilang tentang qiyamul lail. Jangan dikira nih, oh rajin kamu qiyamul lail, enak, lezat qiyamul lail. Bilang enggak instan langsung enak. Kabadtul laila 20 sanah wa tana'amtu biha 20 sanah ukhra. Saya merasakan pahitnya bangun malam selama 20 tahun. Pahitnya saya rasain bangun malam 20 tahun. Dan setelah 20 tahun merasakan pahit dan susah payah, baru saya merasakan nikmat dan kelezatan qiyamul lail 20 tahun kemudian. Ini kita, oh saya di malam mau tahajud 2-3 hari tahajud, kok saya belum jadi wali ya? Batal, nggak jadi tahajud lagi. Kenapa? Habis lama banget jadi walinya, udah 3 hari belum beres-beres juga, belum selesai juga. Nah, ini 20 tahun. Walamma balagna minan nafsi ma nilnal muna. Ketika kita mencapai dari nafsu kita pencapaian yang berat buat nafsu, nah barulah di situ kita mencapai puncak harapan. Ketika kita melawan, melanggar nafsu tersebut. Sampai tuh orang-orang yang nafsunya udah ditaklukkan, mereka bilang, "Lau kana ahlul jannah ala mithli ma nahnu alaih, innahum lafi 'aishin thayyib." Kalau seandainya penghuni surga merasakan yang kita rasakan dari kedamaian, kenikmatan, berarti surga itu nikmat. Subhanallah. Allah yaj'alna insyaallah min ahlil jannah. Jadikan kita orang yang nafsunya udah benar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun haqqul muslim 'alal muslim. Haknya muslim itu ada 5. Jadi sekarang beneran sih enggak berat-berat banget. Mau masuk surga enggak susah. Ada satu orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau sholat, apa yang diwajibkan sholat?" Bilang 5 waktu. Ada yang lain? Enggak ada, kecuali yang sunnah. Terus apa lagi? Puasa, kapan? Bulan Ramadan.
Selain Ramadan ada lagi yang wajib? Nggak ada, kecuali kalau ente kerjaan yang sunnah. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Terus itu orang dia pulang, dia bilang, "Wallah la azid ala dzalik wala anggus." Demi Allah, enggak saya lebihin, enggak saya kurangin. Nabi bilang, "Kalau betul demikian, kamu beruntung. Dakhalal jannah, kamu masuk surga." Itu doang. Kita salat 5 waktu aja tuh kita udah untung besar. Selamat masuk surga. Nah, cuma salat kita benerin. Perbaiki salat kita. Salat 5 waktu laksanakan berjamaah. Sebisa mungkin berjamaah. Kalau perlu, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Itu yang paling penting. Seandainya kaum munafikin tahu akan anugerah Allah yang tersembunyi dalam jamaah isya dan subuh, mereka bakal datang ke masjid buat jamaah isya dan subuh walaupun dengan ngerangkak. Hatta lagi sakit keras, tetap datang. Sakit, resikonya mati, tetap jamaah isya dan subuh, saya nggak mau tinggal. Begitu. Subhanallah. Salat jamaah sebisa mungkin, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Orang dulu tuh sampai buat salat jamaah tuh nyari teman di masjid, dia ketinggalan, di rumah udah nggak ada yang bisa nemenin lagi. Dia panggil tukang jajanan di luar, abang-abang dorong, sini. Kenapa mau beli? Enggak, temenin saya salat. Saya lagi dagang, saya bayar ini 50.000, temenin saya salat. Sampai segitunya. Kenapa? Sebab salat di mata mereka lebih penting daripada dunia. Yang memprioritaskan salat, hidupnya diprioritaskan oleh Allah Ta'ala. Yang nelantarin salat, ditelantarin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simple aja. Enggak banyak tugas kita. Salat berjamaah, bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah. Sedekah walaupun 2.000, 5.000 rupiah setiap harinya. Kemudian juga duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, baca Quran walaupun 1 lembar, udah selamat. Jangan gosipin orang, jangan ngatain orang, jangan prasangka buruk sama orang, jangan curi hartanya orang, jangan ambil haknya orang lain, udah selamat. Hakadha. Rasulullah SAW juga bilang dalam hadis yang berikutnya, khams, ada 5 haknya muslim atas muslim, kewajiban muslim terhadap muslim lain. Kalau dia muslim dan kamu muslim, maka dia punya hak dan kamu punya kewajiban untuk ngasih haknya dia. Apapun profesi muslim tersebut, mau muslimnya pejabat, mau muslimnya tukang maksiat, mau muslimnya camat, lurah, ataupun presiden, dia muslim, kamu muslim, maka dia punya hak dan kamu punya kewajiban untuk ngasih haknya dia. Begitu juga sebaliknya. Selama dia muslim, walaupun dia muslim nggak ngasih haknya kamu, ya, muslim yang zalim, ngezalimin saya, ya yang zalim dia. Jangan kamu menjadi muslim yang zalim juga, menzalimi dia dengan tidak ngasih haknya dia. Dalam hal ini dia yang zalim, yang zalimnya satu. Kenapa kok lu jadi latah ikut-ikutan jadi orang zalim juga? Dia zalim, dosanya dia. Jangan kamu ikut-ikutan zalim. Apa haknya muslim? Raddut tahiyyah, ijabatud da'wah, syuhudul jenazah, iyadatul marid, tashmitul atis idza hamidallah. Haknya muslim, kalau dia ngasih salam, jawab salam. Enggak boleh dikasih salam dia melengos, belaga enggak dengar, atau enggak mau ngasih salam. Kenapa enggak mau ngasih salam? Enggak. Kenapa? Beda partai, beda calon, beda. Ini enggak salah nih orang. Ente hidup di abad mana? Di zaman apa? Ente manusia purba atau manusia modern? Ini yang begini nih watak-wataknya orang purba, walaupun dia berdasi. Ini watak-wataknya dinosaurus. Ini watak-wataknya binatang buas, bukan watak manusia. Yang kayak begini. Cuma gara-gara urusan duniawi, nggak mau ngasih salam, nggak mau jawab salam, melengos. Raddut tahiyyah, ngejawab salam. Ijabatul dakwah, dipanggil, diundang, datengin, samperin, hampiri. Subhanallah. Syuhudul jenazah, ikut andil di dalam jenazahnya muslim lain. Ikut andil di dalam jenazahnya muslim lain. Makanya dari dulu kita udah bilang, gara-gara beda partai, beda calon, yang beda calon, yang nyoblos yang sono, jenazahnya kalau mati nggak boleh disolatin di masjid ini. Ini omongan sesat. Nah, mau ngambek-ngambek. Silakan. Hal ini nggak dilakukan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sebutin hadis Nabi pernah melarang begitu, jangan sholatin jenazah sesama muslim. Enggak ada. Oh, tapi kan ada di Al-Qur'an tuh tentang jenazahnya munafikin yang Rasulullah bilang, "La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi." Ya, betul, ada di dalam Al-Qur'an. Disebut enggak siapa orangnya? Adakah Rasulullah menyebutkan orangnya dibikin pengumuman, orangnya fulan? Enggak ada. Hatta Sayyidina Umar ibn al-Khattab enggak tahu. Satu-satunya yang tahu akan informasi tersebut ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Dia yang punya informasi akan hal ini. Dan Hudzaifah ibnul Yaman, dia enggak menyampaikan kepada siapapun. Sayyidina Umar aja nanya kepada Hudzaifah. Tapi lihat, nanyanya bukan nanya siapa aja orangnya. Sebab hal macam begini dilarang. Islam nutupin aib, bukan ngebongkar aib. Sayyidina Umar bukan nanya siapa aja orangnya, enggak. Tapi tahu pertanyaannya Sayyidina Umar kepada Hudzaifah apa? Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik tersebut yang disebut oleh Rasulullah? Lihat, ini pertanyaan orang berakal. Dia tujukan kepada dirinya, saya bukan orangnya, jangan-jangan saya. Ini kagak, malah dia memvonis orang lain. Ada munafik. Loh kenapa? Soalnya dia nggak ngikut maunya saya. Soalnya dia nggak nyoblos apa yang saya coblos. Enak banget kayak begitu. Nah makanya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling keras ucapannya Nabi Muhammad, tahu apa tentang hal ini? Nabi paling keras cuma bilang, "Sallu ala mayyitikum." Salatin sahabat kalian. Salatkanlah mayit kalian. Nabi udzur, saya nggak bisa, saya dilarang sama Allah. Nabi cuma bilang, sholatin, kalian aja yang sholatin. Nabi nggak bilang, dia munafik, saya nggak mau sholatin dia. Nabi nggak bilang begitu. Apalagi Nabi memprovokasi orang, jangan lu sholatin nih orang. Nggak pernah. Sayyidina Hudzaifah juga nggak pernah bilang, jangan sholatin. Enggak. Dia mau nyolatin, dia sholatin. Enggak. Begitu. Dan ini, slogan ini juga nggak pernah digaungkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali di zamannya tuh diperangin sama kaum Khawarij. Diperangin oleh kaum Khawarij, terus kaum Khawarij bilang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditanya tentang kaum Khawarij yang memerangi dia, yang menghalalkan darahnya Imam Ali bin Abi Thalib, membantai sahabatnya Rasulullah. Ditanya, "Ya Amirul Mukminin, tuh orang-orang Khawarij akuffaruhum, mereka orang kafir?" Sayyidina Ali bilang, enggak. Minal kufri faru, justru mereka anti kepada kekafiran. Amunafiqun hum, apakah mereka orang-orang munafik? Dia bilang, la. Kata Sayyidina Ali, jangan nyebut munafik mereka. Mereka ini al-munafiqun la yadhkurunallahi illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka kan orang yang gemar berzikir, banyak berzikir. Mereka bukan munafikin. Bukan kafir, bukan munafik. Terus siapa? Kita kasih nama kafir, kamu nggak rela. Kita kasih nama munafik, kamu nggak rela. Padahal mereka menghalalkan darah kita, membunuh teman-teman kita. Terus siapa mereka? Dibilang kafir, bukan. Munafik, bukan. Terus siapa? Sayyidina Ali bilang, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita sendiri yang terkena fitnah pikirannya, mereka memberontak kepada kita. Tapi mereka saudara kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cakep kan omongan begini? Enggak ada mengkafirkan orang atau mencaci orang ataupun memunafikkan orang lain. Wahakadha syuhudul jenazah, ngurusin jenazah. Sampai orang-orang dulu tuh, orang-orang tua kita, siapa aja mati disolatin, diundang ke sini, jenazahnya fulan, diurusin jenazahnya. Enggak peduli, oh ini jenazahnya maling, ini jenazahnya perampok, ini jenazahnya penyamun, ini jenazahnya pelacur. Enggak peduli. Dia solatin, hadza muslim. Jenazahnya muslim. Begitu. Amalan dia antara dia dengan Allah. Tanggung jawab dia ke Allah. Saya bukan Tuhannya dia. Saya punya kewajiban, ini muslim. Karena dia muslim, mau itu muslim tukang maksiat atau penjahat, dia punya hak untuk saya urusin jenazahnya. Allahu. Terus juga belakangan sedikit kita jelaskan, beberapa waktu yang lalu ada Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, ketika mendengar, oh ini karena COVID
orang-orang yang meninggal ditolak untuk dikuburkan di pemakaman muslimin. Jenazahnya pulang, nggak boleh. Mau dikubur, nggak boleh. Sampai bingung, orang lagi kena musibah, ditambahin lagi, stres. Maka Syekhul Azhar bilang, nah, ini omongan nggak begini, omongan yang macam begini adalah virus yang lebih dahsyat daripada COVID. Omongan yang macam begini yang bikin COVID nggak selesai-selesai. Bahkan omongan ini yang mendatangkan COVID. Kenapa? Karena itu nggak punya belas kasihan kepada muslimin. Ini yang bikin bala, ini yang bikin musibah, ini yang bikin bencana nggak mau pergi. Tapi kalau mau bencana mau pergi, saling bantu, saling tolong, peduli kepada orang sakit, peduli kepada jenazah, peduli kepada muslim dengan saling menyapa. Sama tuh iyadatul marid, jenguk orang sakit. Nabi orang Yahudi sakit dijenguk, apalagi orang muslim. Oh, saya nggak bisa jenguk, takut ketularan, kasih duit, kirim buah, sapa dia, gedein hatinya, semangatin dia. Bukan lu sakit, wah bentar lagi mati, saya kirim kafan. Ini kan orang udah mau sembuh ya sakit lagi yang kayak begini. Jangan semangatin. Ada satu orang, Nabi datang kepada dia. Nabi kalau jenguk orang sakit, Nabi bilang kafarah tuhur insyaallah. Ini insyaallah ngapusin dosa, mensucikan engkau dari dosa. Labas, kamu nggak kenapa-napa, kamu baik-baik aja. Enak kan digedein begitu? Sembuh orangnya. Sekali Nabi jenguk orang tua sakit. Labas, tuhur insyaallah, nggak kenapa-napa. Kamu sehat insyaallah, suci insyaallah. Itu orang tua bilang tuhur, suci, sembuh. Bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir tuziruhul gubur. Justru sehat apaan? Ini adalah demam yang mendidih, kata beliau. Demam yang mendidih, yang menimpa orang yang udah sepuh, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kubur. Dibilang sembuh, malah dia ngomong begitu. Akhirnya Rasulullah bilang kepada dia, fana'am idzan, kalau emang begitu, maunya kamu begitu, ya iya deh, mati. Mati itu orang. Kita optimiskan orang, bukan mempesimiskan orang lain. Begitu. Sama yang terakhir, tashmitul atis. Kalau bersin, dia bilang alhamdulillah, ya, kita bilang yarhamukallah. Bukan ada orang bersin, kuman, virus, wah penyakit nih. Jadi kita suudzon satu sama lain, prasangka buruk satu sama lain. Ini pikiran kayak begini dan omongan kayak begini lebih jahat dari corona. Kita sekarang awas ada semut, awas ada semut. Gara-gara kita takut semut, kita dimakan sama macan. Dimakan sama, wah ikan cupang, menghindari, dipatuk oleh ikan cupang, digigit oleh buaya. Nah kayak begitu, awas COVID, terus kita telantarin adab, kita telantarin akhlak, kita telantarin kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus yang lebih dahsyat lagi. Kalau ada yang bisa ngobatin, yang ngangkat ini penyakit, maka dengan menjalankan adab dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan saling bantu dan menghargai sesama muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin.